Teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau teman-teman punya satu sifat ini, teman-teman perlu bersyukur ya. Sifat apa itu? Yaitu sifat yang terbuka gitu. Memiliki pemikiran yang terbuka, open mind gitu kan. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita kasih contoh lah ya. Misalnya kalau kita lagi dikritik nih sama orang gitu kan, kita coba dengerin dulu nih gitu kan. Oh oke, ini orang ngasih kritik ini. Oh, yang dikritik tentang ini. Misalnya kita suka telat misalnya gitu kan, atau mungkin pekerjaan kita kurang rapih gitu kan, atau ide kita tuh kok nggak pernah ngeluarin ide misalnya gitu, kok cuma diem doang misalnya gitu kan. Banyak lah ya masih kritikan orang gitu kan. Nah kalau kita orang berpikiran terbuka, kita coba terima dulu informasinya, kita coba ngaca dulu gitu kan, gue bener nggak kayak begini gitu kan. Kalau emang gue bener kayak begini, orang yang terbuka tadi tuh langsung improve gitu loh istilahnya. Oh iya gue bener kayak begini. Dan kalau misalnya gue nggak ngasih ide, gue jadi nggak kalau gua misalnya yang tadi ya ngomongin nggak pernah ngasih ide gitu kan, kalau gua nggak pernah ngasih ide jadi gua jadi nggak kebiasaan gitu mengeluarkan ide gua, jadi terbungkam di dalam diri sendiri. Mending gua keluarin walaupun salah, atau juga internal yang dengerin gitu kan, misalnya kayak begitu gitu kan. Itu kalau ngomongin kritik dari orang lain. Nah kalau kita ngomongin misalnya informasi atau teknologi baru segala macam, orang yang terbuka itu biasanya kalau ada dapet informasi baru atau teknologi baru, dia coba baca dulu, dia coba resapi dulu, dia coba proses dulu gitu kan, dia coba cek relevansinya gitu kan istilahnya. Oh iya nih, misalnya mungkin wah ini relevan dengan karir gua nih, berarti gua mesti coba tambah ilmu ini nih di dalam diri gua gitu kan. Ataupun misalnya mungkin oh ini nggak relevan sama gua tapi bakal ngebantu banyak orang gitu kan, kayaknya gue tertarik deh gitu kan, ya udah gue coba deh gitu misalnya gitu kan. Jadi informasi yang baru itu diterima dulu, dipelajari dulu, diresapi dulu gitu kan. Habis itu ya tinggal take action gitu kan, baik itu mungkin di share ulang gitu kan. Kalau udah diproses di share ulang nggak masalah dong, jangan asal dapat informasi terus habis itu langsung share. Nah ini yang masalah gitu kan. Nah kalau ini kan enggak, kita coba proses dulu, kita validasi dulu. Oh ini bermanfaat buat orang lain, kita share ulang, atau mungkin kita langsung aplikasikan, atau mungkin dengan cara yang lain lah gitu kan. Nah sebaliknya apa? Sebaliknya itu adalah sifat arogan kalau gue bilang. Arogan ini apa? Arogan ini kalau kita ngomongin kritik, dia nggak mau dikritik gitu loh. Jadi orang mau kritik dia, itu dia udah langsung tutup diri dulu gitu loh istilahnya. Pak, Bapak kenapa sih Pak? Misalnya nggak pernah ngeluarin ide gitu kan, atau misalnya ini kok pekerjaan ini kok berulang-ulang terus sih Pak gitu kan. Nah biasanya orang arogan tuh langsung ngomong tuh apa sih, kamu tahu apa sih, saya udah bertahun-tahun kerja di sini gitu loh istilahnya. Nggak mau coba resapi dulu, langsung tutup diri, langsung offense gitu istilahnya gitu kan. Sebenarnya kalau kita offense kayak manusiawi ya guys ya, kalau dikritik terus kita offense itu manusiawi. Cuman yang disayangkan adalah kalau kita offense tapi kita nggak mikir gitu loh, ini orang ngomong apa, bener nggak nih, dan apa yang dia omongin tuh bisa improve diri gua nggak nih. Nah kalau orang arogan nggak mikirin itu, dia langsung offense, pokoknya dia tutup mata, terus habis itu udah gua nggak mau tahu, gua yang paling benar. Itu satu ya kalau ngomongin kritik. Terus kalau ngomongin informasi baru juga, orang arogan juga tertutup juga gitu, ada sesuatu yang baru. Ya misalnya dari dulu juga gue taunya mobil ya pakai bensin gitu, nggak ada tuh electric vehicle segala macam, itu nggak ada future-nya segala macam gitu kan misalnya ya. Nah itu menurut gue sih salah satu contoh bentuk arogansi ya. Jadi kita nutup diri kita, terus habis itu nggak mau proses dulu gitu, kita langsung nutup informasi baru, teknologi baru segala macam tanpa diproses, terus langsung tiba-tiba ngasih kesimpulannya juga masa lampau gitu istilahnya gitu kan, nggak coba diproses dulu gitu kan. Nah kalau ngomongin terbuka, pikiran terbuka atau open mind gitu kan, cara awalnya gimana gitu kan. Nah cara awalnya itu memang harus listen dulu guys ya. Listen itu dengar gitu ya. Jadi kita harus mau buat ngedengerin dulu gitu loh ya. Kadang-kadang kalau memang kita kebiasaan untuk cepat ngomong, cepat ngasih feedback nggak masalah gitu. Tapi kita kadang-kadang juga mestinya membiasakan diri untuk coba dengerin orang dulu. Oh ini orang mau ngomong apa sih? Oh ya udah. Oh baru kasih respon. Atau malah nggak kasih respon karena kita memang oh iya ya informasinya bagus gitu kan. Oh ya thank you gitu kan misalnya segala macam. Yang pertama emang mesti listen dulu. Mesti mau untuk dengerin orang dulu gitu ya. Mesti mau melihat kenyataan bahwa nggak semua
opini atau kritik orang itu salah gitu loh istilahnya. Kita mau coba harus dengerin dulu. Nah kalau kitanya udah biasa untuk mendengarkan orang lain, pasti lebih gampang ke pikiran yang terbuka tadi gitu kan. Terus challenge-nya apa supaya pikiran kita tetap terbuka? To be honest, challenge-nya sendiri ya, dan gue juga ngerasain gitu ya. Itu setiap tahun kita bertambah umur, biasanya yang gue ngerasain tuh ego tuh makin tinggi. Nah ego yang semakin tinggi ini akhirnya ngebuat kita jadi nutup pikiran kita gitu. Istilahnya kita nggak mau dengerin sesuatu yang baru, nggak mau ngedengerin pendapat orang gitu. Makanya kalau menurut gue sih, kalau kita udah tahu challenge-nya itu gitu kan, sadar nih ya, yang udah istilahnya bertambah terus usianya gitu, tapi kita kan udah aware nih, oh iya ya, gue kayaknya tetap butuh open mind deh, gue tetap mau ngedengerin kata-kata dari anak gue kalau emang anak gue bener ngomong gitu kan, atau mungkin partner gue yang jauh lebih muda gitu kan, atau mungkin bawahan gue ngomong bener, kayaknya gue harus tetap dengerin deh gitu istilahnya gitu kan. Ya memang challenge-nya pada saat usia bertambah gitu ya, tapi kalau kita aware kalau itu adalah challenge gitu kan, kita bakal lebih gampang dong untuk mengatasinya karena kita udah aware gitu ya. Jadi ya dari gue sendiri berharap mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan itu selalu dikasih itu terus ya, pikiran yang terbuka buat gue juga yang menyampaikan sama juga gitu kan. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat.